Halo teman-teman semuanya, lensa Meike 85mm yang saya uji kali ini adalah lensa autofocus yang kualitasnya berstandar profesional. Sebenarnya, lensa Meike 85mm 1,4 yang serupa pernah saya review untuk kamera Sony E-mount. Dan yang kali ini saya review adalah untuk L-mount. Selain itu, lensa ini juga tersedia untuk Nikon Z-mount. Secara desain, lensa Meike ini cukup besar. Panjangnya sekitar 9,8 cm. Filternya 77 mm dan beratnya juga lumayan, sekitar 800 gram. Jika kita bandingkan dengan lensa 85mm 1,4 yang lainnya, itu kurang lebih setara lah ya, jadi normal sebenarnya. Lensa ini dilengkapi dengan aperture ring yang clicky, dan untuk fotografi saya sangat suka ya, supaya aperture lensanya tidak berubah tanpa sengaja saat kita memotret. Sayangnya, aperture ring ini tidak bisa kita ubah menjadi crickless. Aperture di lensa Meike ini memiliki tekstur yang berpola diamond, dan menurut saya ini keren ya, lebih anti-slip dan terasa taktis saat kita memegangnya. Ada juga tuas untuk autofocus, manual focus, dan juga ada tombol fungsi custom. Lumayan juga ya fitur yang ada di lensa Meike ini. Lensutnya juga sudah termasuk dalam paket pembelian. Bahannya sih dari plastik yang lebih tipis daripada bodi lensanya. Tapi lumayan lah untuk mencegah flare dan juga untuk memberikan perlindungan. Motor fokus yang digunakan di lensa Meike ini adalah tipe stepper motor atau STM. Yang saat kita gunakan ini cukup mulus dan tidak berisik. Sistem autofokusnya saat saya coba itu bekerja dengan baik saat saya pasangkan di kamera Lumix S5 Mark II. Face dan eye detect-nya juga aman ya, meskipun tidak bisa dibilang sangat cepat. Saat saya pasang di Leica SL yang generasi pertama, autofokusnya terasa lebih lambat. Setelah mencoba lensa Meike 85mm di berbagai kamera, saya merasa kinerja autofokus dari lensa ini akan sangat tergantung pada sistem autofokus di kameranya. Kalau kameranya canggih autofokusnya, katakanlah Sony A7R5 atau Lumix S5 Mark II, pastinya autofokusnya sangat lancar dan akurat. Hasil foto dari lensa ini saya lihat sangat tajam dan sangat bagus saat kita kombinasikan di Leica SL maupun Lumix S5. Ruang tajam atau depth of field-nya sangat tipis ya, terutama kalau kita motret di bukaan yang terbesar di f1.4. Jadi cocok banget bagi teman-teman yang suka foto potret yang kesannya dreamy atau yang bergaya sinematik. Hasil foto dengan Leica SL ini saya lihat sangat bagus dari segi ketajamannya dan juga warnanya agak sedikit hangat tapi juga ada hijau-hijaunya dikit dengan saturasi warna yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi foto-fotonya memberikan kesan yang seperti jadul ya, seperti vintage style seperti itu. Malamnya saya memasang lensa ini ke kamera yang berbeda, yaitu Panasonic Lumix S5 Mark II. Autofokusnya jauh lebih cepat ya, deteksi subjeknya juga sangat jitu. Meskipun saya motretnya di pencahayaan yang agak redup. Dan kualitas gambar dari segi ketajamannya juga kelihatan sangat oke. Saya juga pernah mereview lensa ini di kamera Sony Alpha 7R5 yang resolusinya 61 megapiksel. Dan saya cek waktu itu hasilnya masih sangat tajam ya, meskipun di bukaan yang f1.4.
Artinya secara kualitas optik, lensa ini memang tidak diragukan lagi kualitasnya. Meike sebenarnya juga membuat lensa yang varian lain, yaitu 85mm f1,8 yang harganya lebih murah ya, sekitar 3 jutaan, sedangkan yang lensa ini sekitar 7-8 jutaan. Tapi kualitas ketajamannya saya lihat memang berbeda. Lensa Meike yang f1,8 tersedia untuk Sony, Nikon, dan Fujifilm, dan semuanya sudah saya review di channel ini. Jadi teman-teman yang mungkin mencari yang budget itu bisa melihat review yang f1,8. Dan seperti yang versi f1,8, bokeh lensa f1,4 ini good news-nya itu sangat mulus ya. Tidak ada tekstur seperti irisan bawang maupun outline atau lingkaran di bokehnya. Menurut saya ini sesuatu yang spesial dari Meike. Biasanya kalau lensa bukan besar, itu kalau yang sangat tajam ya kualitasnya, bokehnya itu biasanya kurang mulus. Yang bokehnya mulus banget, biasanya kurang tajam. Yang Meike 85mm ini oke untuk dua-duanya, tajam dan bokehnya sangat mulus. Asalkan kita motretnya benar, fokusnya akurat, dan lensanya juga stabil. Lensa ini menggunakan 13 elemen optik yang tiap elemen lensanya sudah dilapisi oleh coating supaya hasilnya bening, kontras, dan juga di bagian depannya sudah dilapisi lapisan khusus ya, sehingga mudah dibersihkan dari debu, air, atau kotoran lainnya. Oh ya, lensa ini juga disupport dengan adanya port USB-C. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengkoneksi lensa ini dengan PC atau laptop kita dan kemudian melakukan firmware update. Firmware update ini kita lakukan untuk mengatasi jika lensa ini ada bug atau ada perbaikan kinerja autofocus. Kita bisa install firmware update dari Meike. Cara installnya juga gampang, tinggal download saja file dari situs Meike dan kemudian kita copy paste ke folder lensa Meike. Nanti lensanya akan otomatis menginstal firmware barunya. Keunggulan utama lensa Meike ini selain di karakter dan juga fiturnya, menurut saya harganya sangat worth it ya. Karena dengan harga sekitar 7-8 jutaan, lensa Meike 85mm ini bisa menjadi alternatif yang sangat menarik. Untuk sistem kamera L-mount dan Nikon Z, lensa 85mm f1.4 itu malah belum ada sebenarnya yang buatan pabrikan kamera. Yang ada malah f1.8 dan f1.2. Ya, ada sih yang pabrikan pihak ketiga yang membuatnya seperti Sigma. Tapi harga Sigma 8514 itu sekitar 13 juta atau 2 kali lipat dari harga Meike 8514 ini. Sedangkan kalau teman-teman pengguna kamera Sony Alpha, Sony memiliki 85mm f1.4 G Master. Tapi harganya 20 jutaan. Ya, jauh juga ya kalau kita bandingkan dengan lensa Meike ini. Lensa 85mm 1.4 ini sudah tersedia nih. Jadi jika teman-teman berminat, silahkan pesan via link pembelian di deskripsi video di bawah ini atau bisa langsung hubungi kami via WA. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di review lensa selanjutnya. Oke, bye-bye.